Kembali lagi di Kamisteri, di mana kita akan membahas hal-hal yang masih misteri dan juga hal konspirasi, goib dan tragedi. Bersama gue Marcel di sini dan gue Amor. Jadi di topik kita kali ini kita akan membicarakan sebuah tragedi yang cukup mengerikan dan ada misteri di dalamnya, yaitu tentang soto manusia. Gimana Mar, menurut lo tentang soto manusia ini? Menurut gue soto manusia ini sesuatu kejahatan yang sangat gak bermoral ya, dan mengerikan banget. Oke. Perlu misteri juga sih. Perlu diingat ada 2 case tentang soto manusia, yang itu ada di Kampung Rambutan dan juga ada di Wonosobo. Nah, yang kita akan bicarakan di sini itu adalah yang Kampung Rambutan, tragedinya di 2013. Kita throwback dulu sama karakter pelakunya, yaitu Benget Situmorang. Benget Situmorang ini dari kecil itu udah terkenal banget, anak yang problematik, buas dan liar banget. Dia nggak bisa dikontrol, bahkan sampai dilempar ke neneknya gitu. Iya. Dan waktu udah gede juga, udah besar nih, dia punya kebiasaan untuk bermain wanita nih, Mor. Dan dia juga suka mabuk-mabukan. Terus nih yang paling parah itu, dia tuh ternyata pengangguran. Ini benar-benar beban banget nih. Nah, dia itu pada akhirnya menikah sama istri pertamanya yang namanya Rohini. Cuman pernikahan mereka itu bisa dibilang ya gak baik banget lah. Karena si Benget ini dari awal udah liar banget. Dia tuh emang orang yang temperamen gitu. Jadi dia tuh suka banget ngelakuin yang namanya KDRT sama kekerasan di luar. Nah, sampai pada akhirnya karena bagian RT-nya yang gak tahan sama dia, bagian RT-nya tuh mutusin buat ngusir si Benget ini. Dia diusir, tapi sebelum dia diusir itu dia tuh udah sempet selingkuh dulu nih. Dia selingkuh sama cewek yang namanya Darna. Jadi dia tuh selingkuh sampai pada akhirnya agak aneh sih sebenarnya sih. Jadi saking mereka selingkuhnya udah lama, mereka tuh udah deket nih. Sampai si Benget malah ngelamar si Darna Tanpa pengetahuan si istrinya yang pertama. Waduh. Tapi karena si Bengetnya keburu diusir kan, dia tuh jadinya si istri pertama itu nggak tahu kalau ternyata dia tuh mau menikah lagi. Jadi dia kan menikah juga ujungnya nih, menikah lagi sama si Darna, dan mereka itu pindah sih ke Jakarta Timur kalau nggak salah Kampung Rambutan ya. Kampung Rambutan. Di Kampung Rambutan inilah dia itu ngejual soto gitu. Tapi nih yang perlu teman-teman ketahui di sini, teman-teman Saners, dia tuh bukan cuma jual soto, tapi juga ngejual tuak secara diam-diam. Karena sebenarnya tuh dilarang kan di sana kan. Nah, waktu dia lagi jual itu, ketemulah dia sama si Tini, penjual jamu. Si Darna ini tuh awalnya nggak tahu kebiasaan buruknya si Benget. Sampai si Benget itu mulai selingkuh sama si Tini. Mereka tuh yang awalnya baru selingkuhnya itu masih yang biasa-biasa aja. Tini ini siapa ya? Tini itu penjual jamu. Oh, penjual jamu. Iya. Di dekat tempat mereka jualan soto itu ya? Jadi kayak penjual jamu keliling pada umumnya lah. Oke. Selingkuh, cara mereka berselingkuh ini awalnya tuh diam-diam, tapi lama-lama malah makin terang-terangan gitu. Bahkan sampai si Darna tahu. Dan puncak yang bikin kita nggak expect itu adalah si Tini sama Darna dengan si Benget itu sampai tinggal serumah bertiga. Iya, lu bayangin itu udah kayak bom waktu tau. Karena itu dia selingkuh sama istri dan dia juga udah menikah, tapi dia tuh masih satu tempat yang sama gitu sama selingkuhannya. Betul. Jadi kayak sebenarnya dari segi moral itu nggak make sense dari awal. Emang betul. Dan ternyata diem-diem si Tini itu nggak suka sama si Darna sebagai istri sahnya si Benget. Nah, karena si Tini itu nggak suka, dia tuh sebenarnya udah pengen mikir gimana sih cara nyingkirin si Darna. Nah, ternyata bukan cuma si Tini yang mikir kayak gitu, tapi si Benget juga. Bengetnya itu ternyata lebih pro ke arah selingkuhannya. Sampai nih di malam tragedinya nih, Mor. Di malam tragedinya itu, awalnya tuh mereka tuh nyekokin si Darna pakai tuak. Dicekokin sampai mabuk. Ketika udah mabuk,
mau diajakin ngelakuin hubungan restu, Suami istri lah, hubungan suami istri. ya hubungan suami istri. Cuman ketika mereka lagi mulai prosesnya itu sama Benyet, justru si Darna itu malah dipukulin di KDRT lah sederhananya. KDRT terus diseret ke dalam toilet, di dalam toilet disiram sambil di KDRT lagi. Si Darna di sini nih udah lemes banget tuh, udah lemes sampai puncaknya si Benyet dan bawa balik si Darna ke kamarnya, dan disinilah momen mengerikannya. Si Benyet masukin satu tangan begini itu ke dalam kemaluan si Darna, dan bahkan adanya dimasukin botol. Dan yang tambah mengerikan lagi, botolnya itu ternyata Ya. dimasukin air panas atau air mendidih. Oh, Jadi nggak kebayang deh seberapa menyakitkannya itu. ngeri banget sih ya. Ya makanya kan. Dan si Darna di sini itu cuma bisa menjerit karena dia tahu tempatnya itu nggak ada yang bisa diminta tolong gitu. Bahkan di sini tuh eksekusinya juga sambil dibantu sama si Tini. Akhirnya mereka itu ninggalin si Darna di toilet kalau nggak salah. Di toilet, dan mereka tidur nih. Besoknya mereka beraktivitas kayak biasa nih. Aktivitas kayak biasa, seakan-akan nggak ada yang kejadian nih. Di sini nih poin Misterinya ya. betul. Karena kondisi Darna yang basah dan ditinggalin gitu aja, badannya Darna ini mulai ngeluarin bau tidak sedap. Jadi si Benyet dia dagang soto itu setengah hari, terus ditutup sama dia pun pergi ke toilet Karena mencium bau yang tidak sedap itu ya. iya, dan disitulah si Darna dimutilasi. Awalnya sih coba dibuktiin dulu dengan cara dia masukin air dulu ke dalam mulutnya si Darna, tapi ternyata airnya keluar. Dari situ dia udah sadar kalau si Darna tuh udah mati. Padahal harusnya tuh dia udah tahu dari awal gitu. Ya tuh emang kayak ada gangguan gitu loh. Kalau lu lihat dari si Benyet itu kayak bukan orang waras gitu. Dan setelah dimutilasi, si Benyet nyuruh si Tini untuk cari kantong plastik untuk dimasukin badannya si Darna. Total tumor kalau nggak salah ada 7 kantong plastik. Iya, ada 7. Benar. Nah, 7 kantong plastik ini satu itu dimasukin ke kulkas yang isinya ada jantung sama kalau nggak salah organ-organ dalamnya itulah. Cuman beberapa doang di kulkas. Dan sisalah 6 kantong plastik gitu. 6 kantong plastik. Habis itu yang bikin kita jadi agak gimana gitu, karena ternyata setelah mereka ngelakuin eksekusi yang kayak begitu, mutilasi dan segala macam, si Benyet sama si Tini justru tidur seakan-akan nggak ada yang kejadian, tau nggak? Makanya kan mengerikan banget itu. Besoknya ketika mereka jualan seperti biasa, disitulah mereka sadar kalau ternyata ada satu bagian tubuh yang mulai ngeluarin bau nggak sedap gitu. Itu ususnya loh. Bagian ususnya ya. Iya, jadi sama Benyet ususnya itu dibuang ke sungai terdekat. Dibuang ke sungai terdekat, dan sisanya mulai dia pikirin beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian itu dia mulai kalau nggak salah nyewa angkot gitu, terus dia cari tempat buat pembuangan sisa-sisa jasadnya, dan disebarin lah kalau nggak salah tuh ujung-ujungnya mereka ke pinggiran tol gitu. Iya, Cawang. Aku dengar dari beritanya sih dari Cawang sampai Cikampek sih. Di sekitar situ setiap beberapa meter dibuang nih sampai bagian akhirnya nih, di mana si Tini ngebuang kepalanya si Darna. Nah waktu dibuang itu tuh ada mobil yang ngeliat. Oh, saksi mata. Betul, dan itulah awal mula saksi matanya. Nah tapi nih otak misterinya itu justru di sini sehabis dari kejadian mutilasi itu sama pembuangan mayatnya. Ya. Karena si Benyet, kalau dari sumber yang aku dapat ya, dia tuh justru make jantung dan organ dalam yang dia sebelum simpan di kulkas untuk dibikin jadi soto. Oh, kalau aku yang dari keterangan polisi dan beberapa berita konvensional ya, Marcel, aku dapatnya tuh pernyataannya sih mereka bilang itu sotonya sih nggak ada indikasi campuran sama tubuh manusia sih. Kalau dari resminya. Tapi kebalik dari misterinya apakah benar atau enggak,
adanya daging manusia, dagingnya Darna di dalam soto itu atau enggak, tapi tetap dia itu tuh udah melakukan kejahatan yang mengerikan banget. Dan kalau lo ketahui nih, sotonya itu dihidangin ke teman-temannya juga sama yang tua. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak tahu nih dagingnya itu daging apa. Dari sinilah misteri soto daging manusia itu muncul gitu. Iya. Karena kasusnya beberapa hari kemudian ketahuan gara-gara saksi matanya yang melaporkan gitu. Jadi ya sederhananya tuh di sini tuh ada dua versi yang bilang kalau itu bukan daging manusia, versi yang memang kalau itu pakai daging manusia, daging Darna gitu. Kalau gue sendiri sih jujur ya, gue ngeri banget ngeliat dengar waktu dia jadiin itu daging Darna sebagai soto. Tapi kalau gue lebih percaya sama apa yang udah sempat gue dapetin di internet, yaitu dagingnya dipakai untuk bahan soto. Kalau lu sendiri gimana nih, Mor? Kalau aku sih lebih kasihan sih ke pengunjungnya sih. Soalnya yang pertama ini masih konspirasi ya. Dan aku juga masih belum percaya banget sih sama berita-berita yang muncul. Dan memang aku juga dapat tuh beberapa yang tadi Marcelo bilang tentang kalau itu pengakuan dia sih, dia bilang katanya dia campur dan katanya dia ikut makan, tapi yang bikin aku ragu sama berita itu karena si Tini katanya merasa ngeri dan takut melihat teman-temannya si Benget sama Benget makan. Dia nggak mau ikut makan. Itu kan aneh. Padahal katanya soto itu gratis. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tuh Tini itu semua terlibat ya di dalamnya ya. Iya. Jadi kan dia tahu ya. Ya seharusnya sih ya. Cuman kalau dari berdasarkan keputusan pengadilan itu emang bener sih kalau yang lihat sebenarnya ya. Katanya emang Gak ada indikasi itu. lebih tepatnya mereka juga nggak bisa pastiin benar apa enggaknya. Cuma kalau gue lebih percaya sama versi yang kalau daging manusianya dipakai gitu. Jujur sih, mereka banget sih. Kalau teman-teman Sanders gimana nih? Apakah habis dengar sebuah tragedi dan misteri ini masih berani makan soto? Gue sih udah enggak ya. Apalagi di kampung apa tadi? Rambutan ya? Kampung. Hati-hati kamu rambutan. Hati-hati ya teman-teman. Mungkin segitu aja dari gua dan juga Amor. Kita ketemu lagi di chemistry selanjutnya. Bye-bye.